penyembah salib, bangsa Yahudi, dan selain mereka juga mencintai Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang tadi saya katakan, kenapa mereka gak setuju ya dengan tauhid tadi rububiyah, uluhiyah, karena memang kita menyampaikan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab, Abu Jahal pun kaum musyrikin dulu mentauhidkan Allah dalam urusan apa? Rububiyah. Karena tauhid rububiyah adalah meyakini tentang perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah yang kasih rizki, Allah yang menurunkan hujan. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, dan kaum-kaum yang satu barisan dengan mereka mentauhidkan Allah dalam urusan ini. Mereka nggak terima, masa Abu Lahab mentauhidkan Allah, katanya. Kan Al-Quran yang mengabari itu. Kita nggak pernah macam-macam sama Quran. Al-Quran yang mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Surat Luqman ayat 25 kalau nggak salah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka, itu orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah langsung katakan la yaqulunallah. Pasti mereka jawabnya apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kan dalilnya jelas. Maka kita sebutkan Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Berarti mereka kenal sama Allah. Bahkan bukan sekadar tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Baik, kemudian jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Demikian pula dengan poin yang pertama ini, lihat ya. Ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya, bukan seorang Abu Bakar. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang Yahudi penyembah salib, kaum musyrik, bangsa Yahudi, mereka juga mencintai Allah. Tuh. Jadi Bapak Ibu, sampai sini kita pahami, gak cukup sekadar kita mengatakan cinta sama Allah, gak cukup. Karena ternyata dari orang-orang selain kita, maksudnya orang-orang yang kufur kepada Allah pun, mereka cinta kepada Allah. Nah, lihat di bawahnya, kita baca penting di bawahnya, footnote-nya, catatan kakinya. Inilah bantahan tuntas terhadap musuh-musuh manhaj salaf. Tuh, banyak pak yang musuhi, Bapak Ibu ya, yang tidak dapat membedakan antara kurus dan gemuk, serta batu dan berlian. Mereka menyangka setiap yang berkilau itu adalah emas. Mereka menyangka atau membuat persangkaan bahwa sekedar cinta atau keikhlasan sudah cukup membuat suatu amal perbuatan diterima dan mendapat ridha Allah. Mereka lalai atau berpura-pura lupa dari ittiba', yakti peneladanan sempurna terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang yang menerang manhaj salaf dengan mengatakan ya ibadah itu cukup cinta kepada Allah. Maka tadi saya katakan dasarnya cinta, tapi penting juga apa? Ittiba'. Dalam segenap syariat maka harus ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka banyak ya teriak-teriak, marah-marah. Kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, kan begitu. Masa kita dikatakan syirik? Hanya sekedar kita datang ke kuburan, minta sama wali, kita kan cinta sama Rasulullah, kita cinta sama Allah, begitu Pak. Bantahannya begitu. Ternyata nggak cukup sekedar apa? Cinta kepada Allah, nggak cukup. Baik, yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullah. Mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai perkara yang dicintai Allah. Jadi mencintai apa-apa yang dicintai Allah, itu arti ma. Mencintai apa-apa yang dicintai Allah atau mencintai perkara-perkara yang dicintai Allah. Perkara inilah yang memasukkan pelakunya ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Karena yang kedua ini, tulis Bapak Ibu ya, karena yang kedua ini adalah konsekuensi dari Islam.
Karena yang kedua ini adalah konsekuensi dari berislam. Orang kalau ngaku Islam berarti dia harus mencintai apa-apa yang dicintai oleh syariat Islam. Maksudnya syariat Islam maksudnya apa? Dia harus mencintai apa-apa yang dicintai Allah, dan dia harus mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun kebencian terhadap syariat Islam. Nggak boleh. Hati-hati. Orang yang membenci salah satu syariat Islam bisa menyebabkan batal Islamnya. Ya, makanya ada seorang yang bertanya, Ustaz, ada ibu-ibu benci poligami. Nah, ini harus dirinci dulu. Benci kalau suaminya berpoligami atau benci sama poligaminya? Kalau benci kalau suaminya berpoligami, ya wanita rata-rata begitu. Wanita rata-rata begitu. Maksudnya silahkan Rasul poligami, saya ridho kok. Tetangganya ridho kok. Tapi jangan kalau suami saya. Gitu ya. Nah ini nggak kufur, jangan. Bapak-bapak nih biasanya nih. Berarti benci ya sama syariat Nabi. Wah, kufur berarti kata Ustaz. Nah, Ustaz yang dibawa tuh. Akhirnya minta tabayun, Ustaz kapan ketemuan nih? Ini kufur istri saya nih. Kok saya dibawa-bawa? Ente yang bertengkar kok saya dibawa-bawa? Gitu ya. Tidak ya. Wanita yang mengatakan demikian tadi tidak sampai kepada derajat apa? Kufur. Dia cuma nggak ridho suaminya, nggak rela suaminya poligami, begitu. Nah, tetapi kalau wanita nggak suka, saya nggak suka di dalam syariat Islam itu ada poligami, nah, ini bisa kufur, Pak. Ya, sampai mengatakan, tuh Rasul doyan kawin misalnya. Ada apa yang begitu? Ada pada dari orang Islam. Maka bisa membatalkan Islam, dan ini termasuk apa? Min nawaqidil Islam, termasuk pembatal keislaman. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa yang dimaksud batal Islamnya? Apa yang dimaksud batal Islamnya? Murtad, Bapak Ibu, kafir. Tahu murtad? Keluar dari Islam. Hanya karena apa? Hanya karena benci terhadap salah satu syariat Islam. Ya. Ini penting, lihat, diatur perasaan Bapak Ibu. Sama syariat Islam itu diatur. Bencinya sampai mana, cintanya sampai mana, diatur sama Islam. Nggak bisa sembarangan. Ya, jadi kembali lagi ke poin yang kedua. Karena ini merupakan konsekuensi dari kita berislam. Kalau kita berislam, berarti kita harus mencintai apa-apa yang dicintai Allah, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh siapa? Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh membenci sedikit pun. Ya, itu tadi poligami bicaranya perempuan. Sekarang laki-laki, contohin apa? Biar saya nggak dianggap nyalahin perempuan terus ya. Apa laki-laki contohnya? Hah? Laki-laki apa biasanya? Ya. Ya misalnya ada perkara lain yang disyariatkan misalnya ya. Ya dalam Islam misalnya ada hukum had itu ada batasannya, pidananya. Seperti misalnya potong tangan ya, kemudian rajam. Nah, laki-laki misalnya berzina, laki-lakinya sudah menikah, perempuannya belum menikah. Maka dia nggak ridho. Saya nggak ridho, dalam Islam ini ada hukum yang namanya hukum rajam misalnya. Nah maka kebencian dia, ketidaksukaan dia kepada syariat tersebut bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Gitu. Baik. Yang ketiga, al-hub lillah wa fillah. Mencintai sebab Allah dan dalam ketaatan kepadanya. Sebab di sini maksudnya karena. Mencintai karena Allah dan dalam ketaatan kepada Allah. Hal ini merupakan syarat dari mencintai perkara yang dicintai olehnya. Berarti ada kaitannya dengan poin sebelumnya ya. Syarat dari mencintai perkara yang dicintai oleh Allah.
Sungguh mencintai sesuatu yang dicintai tidak akan tegak, melainkan dengan mencintai karena Allah dan dalam ketaatan kepadanya. Jadi ketika mencintai sesuatu, seseorang, maka dasarnya adalah lillah, karena Allah. Wa fillah, dan apa? Dan dalam ketaatan kepadanya. Apa perbedaan lillah dan fillah? Nah, lillah itu Bapak Ibu artinya apa? Ikhlas karena Allah. Lillah itu maksudnya apa? Cintanya ikhlas karena Allah. Apa maksud ikhlas karena Allah? Dalam dia mencintai sesuatu, saya ulangi, dalam dia mencintai sesuatu atau seseorang, maka dia berharap pahala dari Allah. Itu maksudnya al-hubbu lillah. Dalam dia mencintai sesuatu atau seseorang, maka dia berharap pahala dari Allah. Itu ikhlas maksudnya. Itu yang dimaksud dengan al-hubbu lillah. Maka ada Bapak Ibu sekalian, atau bahkan banyak, kata Umar bin Khattab, rumah tangga yang tidak didasari karena kecintaan antara suami istri. Banyak. Umar bin Khattab pernah mengatakan, betapa banyak rumah tangga itu tegak bukan karena saling mencintai, tapi apa? Karena lillahi. Karena dasarnya mereka yang penting Allah ridho dengan rumah tangga saya, yang penting Allah ridho dengan pernikahan saya. Akhirnya apa? Karena itu dasarnya kecintaan pun Allah tumbuhkan antara suami dan istri tersebut. Ya, kecintaan pun tumbuh antara suami dan istri tersebut. Kenapa? Karena lillah. Dan segala sesuatu yang ditumbuhkan karena Allah, ditegakkan karena Allah, dasarnya karena Allah, Allah ridha atau tidak? Allah ridho. Maka Allah tumbuhkan tuh cinta, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud al-hubbu lillah. Maksudnya mengharapkan pahala dari Allah dari kecintaan dia itu kepada sesuatu atau kepada seseorang. Adapun fillah maksudnya apa? Nah, ini dalam ketaatan kepadanya. Dalam ketaatan kepadanya. Contohnya apa? Ya, contohnya saya contohkan suami istri lagi. Ya, tadi kan bedakan Bapak Ibu. Ada seorang suami mencintai istrinya lillah, mengharapkan pahala dari Allah. Tapi dia mengucapkan, nah sekarang begini, uhibbuki fillah atau uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Dasar cinta aku kepadamu adalah karena Allah memerintahkan saya untuk mencintai pasangan saya. Nah, ini dalam ketaatan kepada Allah. Paham ya? Jadi mencintainya dalam rangka taat kepada Allah. Jadi apa? Nah, lihat. Makanya dia akan mencintai pasangannya ketika dalam ketaatan kebaikan. Tetapi ketika pasangannya melakukan kemungkaran, tetap tumbuh kebencian. Kenapa? Karena syariat mengatur nggak boleh mencintai kemungkaran. Paham ya? Jadi cintanya kapan? Saat dalam ketaatan atau dalam biasa saja, dalam keadaan tidak melakukan kemungkaran. Tapi kalau melakukan kemungkaran, nggak boleh kemungkarannya kemudian dicintai olehnya, tidak diingkari olehnya, nggak boleh. Karena namanya kemungkaran wajib kita nggak ridho kepadanya, wajib kita mengingkarinya. Itu yang dimaksud al-hubbu fillah, mencintai karena ketaatan kepada Allah. Ya, ketika istrinya durhaka tidak taat, maka kita harus ada rasa benci, mengingkari, ya, harus ada. Tapi kita mencintainya dari sisi lain, dari sisi kebaikannya, dari sisi dia sebagai istri kita, pasangan kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Tapi ketika melakukan kemungkaran, maka nggak bisa kita tumbuhkan rasa cinta. Kenapa? Karena bukan fillah lagi. Allah murka kepada seorang wanita yang durhaka kepada suaminya. Begitu. Sebaliknya sama.
Allah murka kepada seorang suami yang tidak menafkahi, yang tidak mengayomi, yang tidak mendidik, yang tidak memperhatikan istrinya, menelantarkan istrinya. Baik, kemudian yang keempat, al-mahabbatu ma'allah. Nah, ini yang dilarang ini ya. Mencintai selain Allah bersama Allah. Al-mahabbatu ma'allah, cinta bersama dengan Allah. Jadi cinta sama Allah tapi diiringi juga dengan cinta kepada selain Allah. Ini adalah kecintaan yang syirik. Barang siapa yang mencintai sesuatu bersama Allah bukan karena Allah, bukan sebagai sarana kepadanya, dan bukan dalam ketaatan kepadanya, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Seperti inilah kecintaan kaum musyrikin, kecondongan mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah, kepada jin-jin yang mereka sembah, yang dicintai selain daripada kecintaannya kepada Allah. Itu syirik. Ya. Nah, kemudian yang kelima ada di bawahnya ya, paragraf yang bawah itu, Bapak Ibu, ada di bawah, yaitu rasa cinta yang sejalan dengan tabiat. Nah, sejalan dengan tabiat. Tinggallah bagian kelima yang tidak termasuk dalam pembahasan kali ini, yaitu rasa cinta yang sejalan dengan tabiat. Tapi ini bukan dalam pembahasan. Ya, orang yang senang tidur, senang istri sama anak, kemudian mencintai makanan, hobi main bola, hobi hiking, itu kan cinta namanya. Ya, cinta. Dan itu tabiat, nggak masalah. Ya, tapi di sini tidak termasuk pembahasan dari yang keempat ini. Tapi apakah bisa digandengkan dengan kecintaan karena Allah? Bisa. Ya. Maksudnya diniatkan karena Allah bisa. Perkara-perkara yang mubah, yang hukumnya boleh, kemudian diniatkan karena Allah, maka bisa menjadi sebuah ibadah ketaatan yang akan mewariskan pahala. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan kecintaan ini tidak tercela kecuali jika cinta tersebut melalaikan dari mengingat Allah dan menyibukkan hamba dari mencintainya. Sebagaimana Allah mengatakan ya di halaman berikutnya, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta, bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi boleh kita cinta sama harta, cinta sama anak boleh. Kita senang cari duit, senang dapat duit, senang dapat anak, boleh atau tidak? Boleh. Jangan dikatakan cinta sama harta berarti cinta duniawi. Cinta duniawi berarti takut mati, berarti jauh sama Allah. Enggak, Pak. Itu tabiat manusia demikian. Tapi, tapi ada tapinya. Tapi kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada hobi dan lain sebagainya, jangan membuat kita lalai kepada Allah. Jangan melalaikan hak-hak Allah. Karena kalau melalaikan, maka kita jatuh kepada larangan ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu taala. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Sebagai tambahan dari pembahasan kita di 4 jenis kecintaan, yaitu al-hubbu ma'allah, hubbu lillah, hubbu fillah, al-mahabbatu al-hubbu ma ahabbahullah, dan lain sebagainya. Kita sedang berbicara tentang dasar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min qaulin aw fi'lin adh-dhahir wal batin. Ibadah adalah apa? Sebuah nama atau sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sebuah nama atau sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi baik itu ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, kalau itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Maka itu adalah ibadah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu taala. Namun dari definisi ini, jangan kemudian kita melakukan kegiatan kemudian berdalih, ya, melakukan kegiatan, aktivitas kemudian berdalih. Niat saya yang penting Allah ridho sama saya, yang penting Allah cinta sama saya. Berarti yang penting niatnya apa? Yang penting niatnya baik. Nah, tetap kita harus kembali kepada syariat. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah cinta kepada kita, yang penting niatnya baik. Tapi itu tidak cukup, karena ada syarat lain dari sebuah ibadah. Memang betul secara umum, secara garis besar, suatu perkara, suatu kegiatan, suatu aktivitas yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu bentuknya ucapan atau perbuatan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, itu akan menjadi nilai ibadah. Tapi pertanyaannya, kalau ucapan, kalau perbuatan itu ternyata tidak sesuai sunnah, pertanyaan saya, dicintai atau diridhai Allah atau tidak? Ya tidak, maka bukan sebuah ibadah. Maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan juga apa? Ibadah yang kita anggap ibadah, itu yang kita anggap ibadah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, maka Allah tidak cinta dan Allah tidak ridho kepadanya. Maka tidak bisa masuk dalam kategori ibadah. Begitu ya. Maka tidak masuk dalam kategori ibadah. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Cukup mungkin insyaallah apa yang kami kaji pada hari ini. Jadi insyaallah kita sudah jelaskan ya 4 macam cinta. Maka perhatikan urusan cinta kita. Perhatikan dalam urusan cinta yang telah dijelaskan oleh syariat. Jangan sampai kita terjerumus kepada perkara yang keempat, yaitu al-mahabbatu ma'allah,
kita mencintai Allah, tapi kita mencintai selain Allah yang setara dengan kecintaan kita kepada Allah, atau bahkan lebih besar dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan buku Fadilah Amal ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis, disiapkan dari sekarang. Terakhir kita bahas halaman 70, betul Ustaz? Betul, Bang Jack. Berarti kita mana masuknya? Faidah ya. Baik, kita akan bahas faidah hadis. Dari hadis keutamaan membaca zikir tahlil. Jadi kalau ada yang mengatakan kita anti tahlil, nah di buku saya tulis keutamaan membaca zikir tahlil ya. Berarti sangat dianjurkan. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk senantiasa bertahlil. Bapak Ibu ya. Tahlil Bapak Ibu sebanyak-banyaknya. Utamanya adalah ketika zikir pagi dan petang, tahlil itu yang banyak. Saya anjurkan untuk banyak tahlil. Faidah hadis. Zikir dengan kalimat tahlil, tauhid adalah di antara bentuk zikir yang paling utama dan terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai alhamdulillah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Nah, ini sudah pernah kita singgung ya. Jadi iman itu bercabang, ada cabang-cabangnya. Iman itu ada cabang-cabangnya. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan malu adalah cabang daripada keimanan. Catatan keburukan akan dihapuskan dari catatan para malaikat atau dihilangkan hukuman untuknya, tidak diazab disebabkan kalimat tahlil tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pernah mendengar catatan itu bisa dihapus, ingat, catatan yang bisa dihapus adalah catatan yang tercatat dalam buku catatan malaikat. Adapun catatan yang tercatat di Lauhul Mahfuz maka tidak bisa dirubah, nggak bisa diganti. Kalau di catatan malaikat bisa dihapus sama Allah. Ayatnya firman Allah, surat Ar-Ra'd
Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Surat Ar-Ra'd ayat yang 39. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, Allah berfirman surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Perhatikan. Kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah menghapus dan Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki dari takdir. Dan di sisinya terdapat ummul kitab, yaitu apa? Lauhul mahfuz. Kata Syekh Sa'di, beliau berkata, ini catatan takdir. Namun yang berubah itu adalah perkara-perkara yang cabang. Yang berubah adalah perkara-perkara yang cabang, seperti amalan-amalan sehari semalam yang ditulis oleh para malaikat. Maka Allah menjadikan sebab, ditetapkan sebagaimana Allah menjadikan sebab untuk Allah hapus. Jadi sebagaimana Allah jadikan misalnya melakukan kebajikan, silaturahim, maka ini sebab bertambahnya umur. Sebagaimana ketika kita melakukan dosa maksiat, sebab dicabutnya berkah dari umur kita. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang dirubah adalah apa? Di catatan malaikatnya. Ya, tetapi ini tidak merubah apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz, gitu Pak. Baik. Yang berikutnya, semakin banyak zikir yang diucapkan, maka semakin banyak ganjaran yang didapatkan. Zikir adalah diantara bentuk amalan lisan. Karena amalan terbagi menjadi 3, amalan hati seperti ikhlas, khusyuk, sabar dan lain sebagainya. Amalan lisan seperti zikir, baca Quran, berdakwah. Yang ketiga, amalan fisik seperti sholat, sujud, ruku, tawaf dan lainnya. Kemudian yang keenam, hadis ini menunjukkan keutamaan zikir, luasnya rahmat dan ampunan Allah. Jadi dengan zikir yang amalan yang ringan, amalan yang sederhana, nggak perlu modal, tapi pada prakteknya memang jarang kita Pak ya, kecuali di waktu-waktu tertentu, pagi, sore, ba'da sholat. Tapi kalau setiap waktu Pak, kayaknya jarang diantara kita Pak ya. Setiap waktu ya mengarah kajian, pulang kajian sampai rumah zikir terus. Nah, ini jarang ya orang-orang yang lisannya basah dengan mengingat Allah. Yang paling utama adalah praktek tauhid dalam kehidupan dengan cara mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi semua bentuk kesyirikan.
Karena jika seorang mengucapkan dengan lisannya berzikir kalimat tauhid ini, namun pada prakteknya melakukan kesyirikan, maka zikirnya tersebut tidak bermanfaat. Paham maksudnya? Ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ternyata dia berbuat syirik, Pak. Maka kalimat tauhid la ilaha illallahnya nggak bermanfaat. Karena yang paling penting apa? Amalan lisan itu dipraktekkan dalam kehidupan. Gitu. Ustaz, berarti kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah itu berarti syiriknya itu terhapuskan? Enggak, Pak. Syirik itu dihapuskan kalau dia bertobat kepada Allah, bertekad untuk apa? Untuk tidak mengulangnya lagi. Menyesal dia. Bukan berbuat syirik iya, kemudian diiringi dengan la ilaha illallah. Buat apa? Ya. Buat apa kalau seperti itu? Baik, yang keenam. Nah, ini insya Allah sering disampaikan ya. Maka saya rangkum saja apa yang tercatat dalam hadis yang keenam. Keutamaan zikir, tasbih, tahmid dan takbir setelah salat. Ya Bapak Ibu, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita tutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, apa keutamaannya? Dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Jadi Bapak Ibu sekalian, zikir setelah sholat keutamanya besar. Jangan diabaikan. Zikir setelah sholat, dan kita lakukan 5 kali sholat Bapak Ibu. Makanya Nabi umpamakan orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang punya rumah di depannya sungai dan dia mandi setiap hari 5 kali. Bersih nggak tuh? Bersih. Nah, maka orang yang sholat 5 waktu, dia jaga khusyuknya, dia jaga syaratnya, dia jaga kewajibannya, dia jaga sunnah-sunnahnya, dia jaga wajib-wajibnya, maka bersih dari dosa. Masya Allah. Ya, dosanya dibersihkan Allah, karena dosa sebanyak buih di lautan pun diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup dulu Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada pertanyaan, kami cukupkan dulu. InsyaAllah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, kami bacakan pertanyaannya. Catatan keburukan yang dihapus adalah catatan malaikat, sedangkan di lauh mahfud tidak dihapus. Jika saya berpedoman bahwa Allah mudahkan di atas amalan ibadah, maka itu indikasi kemana kelak dia di akhirat. Apakah ini boleh? Betul. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang memberi, bertakwa, kemudian membenarkan surga, pahala, maka kami mudahkan jalan kebaikan, dimudahkan jalan ke surga. Maka kalau dimudahkan dalam ketaatan, maka ini indikasi dia dimudahkan jalan yang menuju surga. Tapi ingat, itu baru tanda, bukan kepastian. Sebaliknya, orang yang bakhil, merasa cukup, kemudian dia yang mendustakan surga, mendustakan pahala, maka kata Allah, akan kami mudahkan menuju jalan-jalan kesulitan. Dan Nabi juga mengatakan, kata Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap segala sesuatu itu telah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Wallahu a'lam. Apakah menyuruh atau membiarkan istri bekerja adalah bentuk tidak mencintai Allah? Bentuk bukan seorang laki-laki sejati. Laki-laki sejati tidak akan pernah membiarkan istrinya bekerja mencari nafkah, karena kewajiban mencari nafkah hanya ditanggung oleh suami. Dan kehormatan kemuliaan seorang laki-laki adalah merumahkan istrinya. Wahai sayangku, di rumah aja, ya, adem ayam di rumah, urus anak-anak, urus rumah tangga. Yang banting tulang, peras keringat, yang kulitnya menjadi hitam, siapa? Suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau pengen dibantu istrinya, pengen, tidak haram. Tapi kalau saya sendiri, laki-laki kehormatannya adalah istrinya biar di rumah saja, dan istrinya ridho dengan apa yang dibawa oleh suaminya dari rezeki Allah yang halal. Boleh nggak kalau kita beli baju di suatu toko dengan maksud kita akan meniru modelnya, lalu menjualnya dengan brand kita? Tidak masalah, ya, karena banyak juga merek-merek yang ditiru. Tapi kalau bisa pakai apa? A, B, C, D. Betul nggak? Atau apa namanya singkatannya? Amati ATM, ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan mirip-mirip amat, mungkin harus punya apa namanya? Punya feeling juga, punya gambaran untuk bisa tidak persis mirip dengan yang ditirunya. Apa hukum donor darah rutin untuk membantu orang dan supaya sehat? Nggak masalah, ya. Untuk manfaat nggak masalah. Tapi ada sunnah yang diajarkan, yang dikeluarkan darah yaitu dengan cara bekam, begitu, ya. Ustadz, anak saya jarang sholat 5 waktu di masjid yang dekat dengan rumah. Apakah saya harus menghindarinya sebagai tindakan saya tidak ridho? Karena nanti akan menimbulkan gesekan yang akibatnya dia durhaka. Saya akan pindah dan mengontrak rumah untuk saya mendekatkan diri pada Allah. Ya, pertama, orang tua harus muhasabah juga. Harus muhasabah. Apakah dulu dididik anaknya untuk ke masjid? Apakah anaknya dididik untuk dekat dengan rumah Allah, untuk sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu? Kalau tidak, maka jangan salahkan anak dulu, salahkan diri sendiri dulu. Kemudian apakah sudah banyak usaha yang dilakukan sebelum dia mengontrak, menghindari? Sudahkah dia menasihati terus menerus, mendoakan kepada Allah, ya, mendoakan dia, meminta kepada Allah?
Jadi kalau saya sarankan, bersabar dulu, mendidik dulu ya, nasihati baik-baik, doa sama Allah yang kuat, nangis sama Allah, merengek sama Allah. Mudah-mudahan orang tua itu dikabulkan, karena doa orang tua itu diijabah. Ya, doa orang tua diijabah. Sabar aja, sabar. Bolehkah sholat sunnah wudu niatnya disatukan dengan niat sholat tahajud? Ya nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab, nggak masalah. Jadi 2 rakaat pertama niatnya sekaligus dengan tahajud misalnya, nggak masalah. Wallahu a'lam. Apakah dosa zina bisa terhapuskan? Dan amalan apa agar Allah mengampuni dosa-dosa masa lalu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bukan saya memastikan, tapi Allah sendiri yang memastikan, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau orang bertaubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum, kata Allah, ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah taubat kepada Allah. Kemudian iringi rasa takwa, rasa taubat tersebut dengan banyak amal soleh, banyak benahi diri, berbekal diri, menambah amal soleh sebagai bekal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu dosa zinanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajib diqadha apabila kita sudah terlanjur meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat di masa yang lalu sebelum bertaubat? Para ulama khilaf. Banyak ulama mengatakan wajib diqadha. Sebanyak dia meninggalkan, sebanyak itu pula dia mengqadhanya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak diqadha karena dia sengaja meninggalkannya. Karena sholat yang diqadha itu kalau apa? Kalau lupa, tertidur, tidak ingat, maka diqadha. Tapi kalau sengaja dia tinggalkan, maka tidak ada kewajiban kecuali dia bertobat kepada Allah. Kemudian dia memperbanyak sholat-sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak orang itu di masa mudanya banyak meninggalkan sholat, maka sekarang kalau dia sudah tobat, tahajudnya jangan ditinggalkan, rawatibnya jangan dia tinggalkan, duhanya jangan dia tinggalkan, tahiyatul masjidnya jangan dia tinggalkan, syukurul wudunya jangan dia tinggalkan, karena dia sadar dulunya di masa lalu banyak sholat wajib yang dia tinggalkan. Dia harus takut sama Allah. Dan bukti rasa takut dia kepada Allah apa? Banyak sholat yang dia kerjakan. Begitu ya. Ini khususnya saya nasihatkan kepada orang-orang yang di masa lalunya meringankan, menggampangkan meninggalkan sholat. Jangan merasa taubatnya sudah diterima sama Allah, jangan. Harus tetap takut sama Allah. Ustadz menanggapi fatwa dari Al-Irsyad bahwa membaca Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat hadisnya lemah atau palsu. Saya juga buat itu, Ibu. Silakan dilihat di YouTube saya atau Instagram saya. Ketahuan bukan follower saya berarti ini. Ya, Bapak Ibu, saya sudah jelaskan. Bahkan sebelum muncul fatwa Al-Irsyad itu sudah saya bahas. Ya, tentang Al-Kahfi saya sependapat bahwasanya tidak dianjurkan dikhususkan. Boleh nggak hari Jumat? Boleh, tapi jangan dikhususkan di hari Jumat. Nanti pekan depannya ganti hari Senin, hari Kamis, hari Rabu, hari Ahad, hari Sabtu, silakan. Hadis yang tadi disebutkan dengan cinta akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maksud dikumpulkan itu hanya dikumpulkan tapi dosa-dosanya bisa masuk neraka, atau dikumpulkan dan masuk surga. Dikumpulkan dan masuk surga dengan sebab cinta itu bisa jadi Allah rahmati, Allah ampuni dosa kita, dan ternyata Allah tidak masukkan kita ke dalam neraka, langsung dimasukkan ke surga. Bisa jadi seperti itu.
Biarkan orang menghina namun Allah muliakan. Gimana sikap kita terhadap orang yang malah menilai perubahan atas diri kita, seolah mereka yang mencap diri kita hijrah, padahal perubahan kita hanya untuk Allah. Namun karena mereka menilai seperti itu, jika bagi persepsi mereka kita salah, seperti langsung dijudge, benar seperti yang ustadz-ustadz bilang, padahal mereka melakukan mungkar tidak malu dan seolah biasa. Giliran orang yang melakukan mendakwahkan Islam, mereka seolah ketat terhadapnya, padahal apa yang mereka persepsikan belum tentu benar. Seperti mereka mikir kita ria karena kita share kebaikan, atau dibilang hijrah bukan karena Allah, karena ada post foto dan dari belakang dengan pakaian syar'i bukan selfie. Bagaimana sikap kita? Baik, ya saya sudah jelaskan, jangan sibuk dengan komentar orang kepada kita. Tapi kalau ada orang mengomentari kita, ini mungkin akhwat ya, kita foto dari belakang dengan pakaian syar'i bukan selfie, jangan juga bu, jangan juga. Walaupun foto sendal, kecuali jualan ya, kecuali ibu jualan foto sendal dipakai gitu, nggak apa-apa, dijual sendal second gitu misalnya. Tapi kan bisa sendal tanpa kakinya gitu ya. Jadi maksudnya apa? Difoto dari belakang gitu ya. Perempuan ini ya. Walaupun bukan selfie, dijauhi saja. Dijauhi saja, dihindari. Jadi pengen dilihat apanya gitu. Kan nggak pengen kelihatan. Terus kenapa diposting? Ya. Nah, kalau misalnya ada orang suudzon sama kita, mereka mikir kita ria, jadi bahan apa? Muhasabah. Oh mungkin bener ria, gitu aja. Kalau kita jadi muhasabah, jadinya nggak pusing. Oh ya mungkin saya ria, ya Allah, astagfirullah. Kalau saya udah ikhlas loh, saya ikhlas dibilang ria juga. Siapa yang berani menjamin Anda ikhlas? Kan begitu, kita nggak tahu. Karena kita share kebaikan. Nah, kalau share kebaikan dibilang ria, jangan dipedulikan. Share kebaikan dan tetap luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Di dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra halaman 22 tertulis, rajin baca ibu berarti ya. Sabda Rasulullah, aku adalah junjungan anak Adam pada hari kiamat. Kemudian Nuh berkata, wahai di sini apa? Wahai Nuh, sesungguhnya engkau merupakan rasul pertama bagi penghuni bumi, dan sesungguhnya Allah menamaimu dengan hamba yang banyak bersyukur. Maka mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Pertanyaannya, kenapa bukan Nabi Adam atau Muhammad Rasulullah yang disebut rasul pertama? Terima kasih. Rasul pertama memang Nabi Nuh. Kalau Nabi pertama Nabi Adam. Nabi bukan berarti Rasul. Rasul sudah pasti Nabi. Dan Rasul yang pertama diutus dari kalangan Nabi yang benar adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Beliau seorang Nabi sekaligus seorang Rasul yang pertama. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Wallahu a'lam. Bolehkah kita selektif dalam memilih kajian? Bukan boleh, wajib. Ya.
Tapi ingat, jangan selektif terhadap kajian-kajian yang di atas sunnah. Biar kita nggak taklid ustadznya itu aja. Enggak. Kita harus buka wawasan dari ustadz-ustadz lain. Banyak ustadz-ustadz yang ilmunya berkompeten. Jangan di sini aja, di saya saja. Jangan, silakan hadiri kajian-kajian ustadz lain. Ilmu saya masih cetek, masih rendah, nggak ada apa-apanya. Ya, banyak dokter-dokter, Ustadz Firanda, banyak guru kita Ustadz Nuzul Zikri di Jakarta, banyak ustadz-ustadz lain ya. Di Bogor juga banyak. Maka kalau selektif dalam arti khawatir dengan dai lain yang banyak subhatnya, maka wajib dihindari. Bahkan apa nanti mau setuju dengan pernyataan tadi yang saya katakan, orang yang mendakwahkan tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat, maka dosanya lebih parah daripada pelacur. Berarti mengatakan seperti Ustadz Ziranda lebih parah daripada pelacur, ya. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Badrus Salam lebih parah dari pelacur. Syekh Abdul Razak, ya Syekh bahaya. Apa ini? Bolehkah tidak melayani suami sahur dikarenakan puasa yang tidak ada tuntunannya, puasa Rajab selama 1 bulan, atau membenci amalan-amalan tidak ada tuntunannya? Ya, kalau puasa Rajab, ya memperbanyak puasa di bulan Rajab, boleh, nggak masalah, Ibu. Ini tidak menyalahi sunnah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Kenapa? Karena tidak dikhususkan di hari-hari tertentu, tapi dia memperbanyak amalan di bulan apa? Bulan Rajab, termasuk bulan haram. Nggak masalah, Ibu, ya. Salahnya di mana gitu. Cuma jangan full, kasih tahu, jangan full. Misalnya puasa Daud gitu ya. Kemudian membenci amalan-amalan tidak ada tuntunannya, jelas harus benci. Karena memang dibenci oleh Allah dan Rasulnya amalan-amalan yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini karena kami masih ada kegiatan juga di luar bersama santri, jadi kami tidak bisa full seperti biasanya sampai jam 11 kurang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati-hati kita kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan yang sesungguhnya. Kecintaan kita kepada orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, dan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga dengan sebab kecintaan kita kepada mereka, Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin alladhi yuqarribu ila hubbik. Allahumma ihsyurna ma'a al-masakin, Allahumma ihsyurna ma'an nabiyyin, Allahumma ihsyurna ma'a syuhada, Allahumma ihsyurna ma'a salihin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma man kana minna maridan fashfi mardana ya arhamar rahimin. Man kana minna dhu hajatin faqdi rahimin. Man kana minna lahu hajah wa lam tastajib hajatahu wa lam tastajib da'watahu fastajib du'aahu ya arhamar rahimin.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa didengar dan diijabah oleh Allah. Hajat-hajat kita yang belum terpenuhi dipenuhi oleh Allah. Hutang-hutang yang barangkali melilit kehidupan kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya masalah mudah-mudahan diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah. Kubur kita menjadi salah satu taman surga Allah, dan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.